Jadi pemerintahan Pak Jokowi gimana sih Pak? Bapak jangan bilang rakyat udah tahu sekarang Pak. Ternyata menggelontorkan dana subsidi itu Pak 54,4 triliun untuk subsidi. Sementara yang dikorupsi 62,9 triliun. Gede mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Kopi Wah, kopi guys ya, tempat gue keren ya. Salam, makasih ya. Iya, 5.000. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih di daerah Lawang Malang, ke suasana konten gue, alhamdulillah. Cuman ini untung gue bikin konten ini di daerah yang adem gitu. Soalnya konten gue kali ini tuh konten yang rada ngegemesin tentang tingkah laku para pejabat republik ini. Ya salam. Apa nih be? Ngeri-ngeri sedap nih. Yang pertama nih, lu baca nih. Kerugian akibat korupsi 62 triliun rupiah. Di 2021, ICW kritik KPK cuma tangani 1%. Buset. 62 triliun. 2021. Sama KPK ditangani cuma 1%. Minggu 22 Mei 2022. 22 Mei. Juli. 2 bulan yang lalu nih. Ini rakyat jarang tahu yang begini. Kita harus ngasih tahu nih. Kita baca dulu ya dari Tempo.co, Jakarta. Indonesian Corruption Watch mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai 62,9 triliun rupiah. Itu kurang dikit aja udah 63 tuh. Duit semua itu, bukan daki. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar 56,7 triliun. Korupsi lagi tahun sebelumnya segitu tahunnya. Negara Indonesia ini apakah menjadi surga bagi para koruptor ya? Aduh. Dari jumlah tersebut KPK menangani perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 802 miliar. KPK praktis hanya menangani sekitar 1% dari total kerugian keuangan negara yang timbul sepanjang tahun 2021. Ini semakin memperlihatkan ketiadaan perspektif aset recovery dari KPK. Ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam paparannya Ahad 22 Mei 2022. Dari 62,9 triliun yang lagi disidik sama KPK ini cuman 802 miliar. Itu bagaimana itu? KPK ini apakah udah menjadi lembaga untuk mengumumkan harta kekayaan pejabat aja? Nggak bisa ngusut kalau ada korupsi? Hah? Pak Firly Bahuri ngapain Pak? Jangan, masa iya Pak Firly makan gaji buta? Kan itu ada, diusut Pak, diusut biar nggak kusut. Kalau didiemin mulu, 62, aduh. Kan gue untung di mari gue. Untung di mari, suasana adem, jadi kagak terlalu panas, tapi tetap aja panas ya. Kurnia menyebut pengembalian kerugian negara banyak disumbang kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Ini menjadi kritik kepada KPK agar fokus juga terhadap kasus-kasus yang memiliki irisan dengan kerugian keuangan negara, tuturnya. Iya, KPK yang bener dong, gedung lu bagus, gaji lu gede, 62 triliun gimana tuh? ICW mengingatkan agar pendekatan penindakan perkara korupsi semestinya tidak hanya terpaku dengan pemenjaraan pelaku,
namun juga menyentuh aset recovery. Salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. ICW menilai vonis terdakwa kasus korupsi dengan UU TPPU masih sangat sedikit. Catatan ICW, dari total 1.403 orang terdakwa, praktis hanya 12 orang aja yang didakwa dengan UU TPPU. Ya Allah, dari 1.400 orang cuma 12 orang, Pak. Woi KPK, lu tuh punya kewenangan untuk mengusut. Kenapa lu takut? Apakah lu termasuk yang mendapat eong-eong sehingga nggak berani mengusut? Aduh, 12 orang aja guys, dari 1.400. 3, Selain itu pasal yang dominan pun hanya pelaku aktif tanpa ada satupun pelaku pasif. Pasal 5 UU TPPU. Bahkan pada 2021 menurun drastis penjeratan dengan aturan anti pencucian uang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bagaimana sih KPK? KPK gimana sih? KPK tolong dong, KPK tolong. Kalian itu ada untuk mengusut kasus-kasus korupsi. Jangan cuman lu jangan cuman jadi orang lembaga yang mengumumkan harta kekayaan pejabat yang meningkat. Sementara rakyat ini keadaannya begini. Dan rakyat Indonesia, lu diem aja dia. Nggak usah protes, lu diem aja, nggak apa-apa. Makin susah. Dan ini guys ya, berita yang kedua ada hubungannya sama ini nggak, Be? Ada. Ya, apa hubungannya? Nih. Berita kedua. Pemerintah akan gelontorkan 54,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG. 19 Agustus 2020. Nih guys ya, untuk subsidi Pak Jokowi itu bilang, negara ini nggak bisa mensubsidi lagi. Subsidi ini menjadi beban negara. Subsidi kepada rakyat beban. Pak Jokowi yang terhormat, Pak, yang menjadi beban negara koruptor, Pak, bukan subsidi. Jangan mengorbankan subsidi untuk meringankan koruptor. Mestinya, Pak, koruptor dihabisi, subsidi ditambah, Pak. Bukan sebaliknya. Koruptornya dienakin, subsidi diambilin. Ngopi, Pak. Yang maling itu koruptor, subsidi disalahin. Subsidi itu beban, subsidi itu kewajiban pemerintah buat rakyat. Supaya rakyat makmur. Gampang beli bensin murah, nggak disulit-sulit pakai Pertamina. Ini lu sekarang main Pertamina lu, nanti main minyak, nanti main toilet, lama-lama main bini, main enggak deh. Kan keterusan gua kalau lagi panas. Jadi pemerintahan Pak Jokowi gimana sih, Pak? Bapak jangan bilang rakyat udah tahu sekarang, Pak. Ternyata menggelontorkan dana subsidi itu, Pak, 54,4 triliun untuk subsidi. Sementara yang dikorupsi 62,9 triliun. Gede mana, Pak? Tanya sama anak bocah SD aja udah tahu tuh, Pak. 62,9 lebih banyak daripada 54,2. 54,4. Nah, sekarang kenapa yang disalahkan subsidi, Pak? Mestinya dengan tindak tegas para koruptor, subsidi rakyat bisa terpenuhi. Dan ini buat rakyat Indonesia, sadar lu Pak De, sadar. Masih aja lu, diem aja lu. Ya pantas aja. Pantas aja pemerintah terus menekan rakyat. Pantas, kenapa? Rakyatnya suka ditekan. Pantas aja subsidi dicabut. Pantas, kenapa? Rakyatnya diem aja. Padahal rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Ayolah rakyat, sama-sama, segala elemen, bersatu padu. Mau buruh, mau mahasiswa, mau aliansi, apapun namanya. Bersatu, negara ini tidak baik-baik saja. Kalian lihat bagaimana subsidi yang 54,4 T dipersalahkan nantinya menjadi beban sebuah negara. Padahal korupsi nyata-nyata ada 62,9 triliun yang dikorupsi. Tapi yang ditangani hanya sekitar 1%-nya kurang lebih. Ini yang menjadi inti permasalahan bangsa ini juga. Ayo rakyat Indonesia bangkit. Kita masih jangan melawan dengan yang melawan hukum, dengan melanggar hukum. Kita negara demokrasi, kita bersuara, kita punya hak. Kalau bukan rakyat yang bergerak sekarang, siapa lagi? Kalian lihat bagaimana lembaga seperti KPK. Tapi justru perbuatannya seperti itu. 62,9 triliun kerugian negara akibat korupsi. Hanya sekitar 1% yang lagi diurus sama mereka. Lainnya kemana?
Sementara pemerintahan kita menyalahkan subsidi menjadi beban pemerintahan. Padahal nyata-nyata korupsi adalah beban yang paling utama. Dah, gitu aja dari gue. Gue berharap nih konten disebarin supaya rakyat makin banyak yang sadar. Ayo sama-sama rakyat Indonesia. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren tempatnya nih buat ngadem ya, buat bahas berita-berita yang ngegemesin begini nih, emang enakan di mari nih. Biar nggak darah tinggi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue lagi di Lawang nih. Gue di endorse, sumpah seneng gue endorse yang begini nih. Makanan, minuman enak. Ini dari Soft Ice Brothers ya. Nanti ada nomor WA-nya juga. Ini di daerah Lawang, Jawa Timur. Dia melayani pesanan ya, Lawang, Pasuruan, Malang bisa tuh ya. Ini makanannya nih ya. Tadi gue udah nyoba sih. Ini endorse dadakan guys. Kita lihat ini. Ini ayam spicy. Tapi gue tuh ya, kalau ada telur ada ayam, gue lebih milih telur. Kenapa? Karena kalau kita makan telur itu sama aja kita makan ayam sama bulunya, sama tulangnya, sama semuanya. Tapi gue coba dulu ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim, ini spicy. Wajah tidak bisa berbohong dengan kenikmatan. Ini saking nikmatnya sampai mau mandi besar nih. Kita coba dulu ayamnya nih ya, ayamnya. Wah. Beneran enak guys, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu tahu ini ayamnya lembut ya, bumbunya ada. Ini ayam semasa hidupnya berbakti kepada kedua orang tua kayaknya nih ayam. Dan ini ada betutu. Ayam betutu kuah. Lu lihat ya, nih depan kalian nih. Ya, ini dagingnya tuh lembut banget tuh. Lepas. Kalau keras dagingnya ada gitu. Nih ya, coba betutunya. Soft Ice Brothers recommended buat Lawang, Malang, Pasuruan, sekitarnya, Pandaan, Purwosari, udah kayak kernet gue. Dan ini melayani pemesanan juga ya Beb ya. Nah, melayani pemesanan, ntar nomor WA nya gue cantumin di bawah. Ini ada di sini. Udah habis gitu dah, lu cut dia dah, gue mau makan enak. Udah ya, kelihatan ya. Nggak fokus. Nah begitu biasa kameramen gratisan begini guys. Sekolahnya SD dia cuma makan bangku sekolahan, belajar kagak. Udah guys ya, gue mau makan dulu ya. Soft Ice Brothers. Oh iya, ada es krimnya juga. Ya gue diingetin sama yang punya. Cuman kan gue nggak mungkin nyoba es krimnya habis makan pedas begini biar nunggu habis. Cuman ini ada, pokoknya enak. Soft Ice Brothers. Kelihatannya enak ini. Udah ya, gue makan lagi ya. Bentar. Nih muka gue. Assalamualaikum.